Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa qala Allah ta'ala aidan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayah. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al yahudiyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru aw syajaru ya muslimu ya abdullah hadha yahudiyu khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqada fa innahu min syajaril yahudi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, jamaah salat maghrib musala al-jihad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, berharap penuh kepada Allah semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dicintai oleh Allah sehingga pertemuan ini menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan kehidupan kita, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak untuk mengangkat tema, membincangkan tema mengenali musuh dari Al-Qur'an. Barangkali tema ini kok kayaknya nggak enak banget gitu ya. Tapi memang mau nggak mau harus dibahas. Karena seringkali kita lupa bahwa dalam kehidupan ini pasti kita punya musuh. Dan ketika kita tidak mengenali musuh kita, maka justru kita bersikap sebaliknya. Yang musuh ditemenin, yang temen malah dimusuhin. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka saya mengajak membahas itu dari sumber berita yang pasti benarnya. Sumber berita yang pasti benarnya, karena yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengenali musuh dari dalam Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah, maka pasti benarnya. Oleh sebab informasi yang kita gali
berkaitan dengan musuh kita dari Al-Quran, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum jauh saya ingatkan dulu dengan ayat 147 suratul Baqarah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Bukankah kita sudah mengikrarkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kalau mau diterjemahkan bebas, biasanya diterjemahkan Tuhan kami adalah Allah, gitu ya. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Berarti datang dari Allah. Kalau sesuatu itu datang dari Allah dan itu pasti benar, maka Allah kemudian menuntut sikap pada diri kita yang mengimaninya. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Ya. Kalau kita ragu-ragu terhadap berita dari Allah, berarti ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ya. Karena sumber yang akan kita gali, informasi tentang musuh itu dari Al-Quran. Baik. Saudaraku seiman yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sejak manusia pertama dikeluarkan dari surga Allah, katakanlah misalnya kita ambil surat Toha ayat 123. Surat Toha surat ke-20 ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ihbitu minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini kalimat ini ya. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Siapa ini yang diperintahkan dalam ayat ini? Yang diceritakan oleh Allah untuk diusir dari surga? Adam dan Hawa, ya, manusia pertama. Setelah kakek moyang kita diusir dari dari surga, kemudian Allah menyatakan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Nah, dari kalimat ini, ya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu pasti akan menjadi musuh sebagian yang lain. Siapa ini? Maka yang dimaksud dengan ba'dukum li ba'din adu adalah anak keturunan Adam sampai dengan kita ini, sampai nanti, ya. Anak keturunan Adam yang tetap taat kepada Allah pasti bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang tidak taat kepada Allah. Ya, tolong diperhatikan mulai ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memastikan bahwa anak keturunan Adam itu satu sama lain nanti sebagian anak keturunan Adam akan bermusuhan dengan sebagian dengan anak keturunan Adam yang lain. Katakanlah sekarang kita lihat fenomena misalkan ya, kita merasakan betul tadi juga ada aksi nasional ya di Monas. Orang-orang Palestina anak keturunan Adam atau bukan? Yahudi anak keturunan Adam atau bukan? Nah, kita harus jujur nih ya. Orang-orang Palestina ya itu mayoritas Muslim, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi adalah kufur,
menentang Allah. Ini adalah ayat kauniyah namanya, ya. Allah kuatkan dengan ayat kauniyah, terbukti ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Baik, kita tinggalkan surat Toha ayat 123. Kemudian kita masuk surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Surat ke-18 ayat 50. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 nanti kita akan mengetahui bahwa sejak Adam ketika dikeluarkan dari surga Allah, ya, oleh sebab pengaruh dari iblis, ya. Nah, saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ini, ya, yaitu pada saat penduduk Mekah, penduduk surga, sampai kepleset. Penduduk surga yang oleh Allah disebut malaikah. Wa idz qulna lil malaikati. Dan ketika kulna kami perintahkan lil malaikati kepada para malaikat penduduk surga kala itu, termasuk jin yang ada di dalamnya, disebut oleh Allah sebagai malaikat. Ini malaikat secara bahasa ya, bukan malaikat sebagai makhluk, jenis makhluk, enggak, ya. Kenapa? Karena malaikat kalau ditinjau dari makhluk beda. Malaikat yang sebenarnya malaikat dengan jin jelas itu beda. Penciptaannya, bahannya saja udah beda gitu ya. Wa idz qulna lil malaikati. Dan ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, apa perintahnya? Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Tolong perhatikan. Jangan kita hanya concern pada jenis perintahnya, ya. Kalau jenis perintahnya adalah apa tadi? Sujudlah kepada Adam. Tapi ikatlah batiniah kita bahwa perintah itu datang dari Allah. Nah, ya. Perintah itu datang dari Allah. Nanti kalau jenis perintahnya yang dikonsentrasikan, maka nanti akan terjebak oleh logika berpikir. Logikanya menyatakan pasti seperti iblis. Tuh, kan aku lebih baik dari dia, masuk suruh sujud. Ya, kan begitu. Ana khairum minhu, kan begitu kan alasannya, ya. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah di ayat yang lain, ya. Ini logika ini, ya. Tapi hendaklah kita konsentrasi pada siapa yang memerintahkan ini. Nanti akan berefek buat kita ketika kita berhadapan dengan Al-Quran yang isinya semua dari Allah. Ada perintah untuk melakukan sesuatu, ada perintah untuk meninggalkan sesuatu, gitu ya. Maka yang kita ingat-ingat ini adalah semua perintah Allah. Nanti kalau datang pada satu perintah yang kita merasa berat gitu ya. Berat, karena kok nggak cocok dengan lingkungan ya, misalkan gitu ya. Kok nggak cocok dengan adat kebiasaan. Tolong ingat-ingat, ini adalah perintah Allah. Walaupun tidak cocok dengan adat istiadat, maka kita tetap harus mentaati. Kalau enggak, kita persis iblis berarti. Ya. Karena dalam ayat ini kemudian fasajadu, semua tunduk pada perintah Allah, sujud kepada Adam. Tapi ada golongan makhluk Allah di dalam surga yang oleh Allah sebut iblis, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini sifat pembangkangan. Maka dikenalkan oleh Allah makhluknya adalah kana minal jin. Iblis itu dari kalangan jin. Jadi makanya kalau dalam kehidupan ada orang yang nggak mau dengan aturan Allah, ya boleh aja disebut iblis sebenarnya. Ya, kita nggak mau dengan aturan Allah, ya iblis juga gitu berarti.
ya. Sama kayak iblis menentang perintah Allah. Bahkan Allah menegaskan fafasaqa an amri rabbih. Kelakuan iblis itu fafasaqa an amri rabbih. Dia telah berdurhaka terhadap perintah Rabb-nya. Rabb-nya siapa? Ya sama dengan Rabb kita juga, Allah. Ya, Allah menyatakan bahwa iblis dari jenis jin ini telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Rabb-nya. Nah, setelah Allah memberitahu seperti ini, kemudian Allah seakan-akan menggelitik kita dengan sebuah pertanyaan yang kita coba pikirkan nih. Kalimatnya adalah afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya'a. Ya. Apakah pantas dia siapa? Dia iblis yang membangkang tadi, ya. Iblis yang membangkang wa dzurriyyatahu, juga anak keturunannya. Ini membuktikan kalimat wa dzurriyyatahu ini iblis dari kalangan jin tadi. Ketika sudah keluar dari surga, dia pasti beranak pinak. Ya. Karena Allah menyatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah pantas kamu jadikan dia yang membangkang Allah itu? Siapa tadi yang membangkang Allah? Iblis. Dan anak keturunannya kamu jadikan teman setia. Di sini kita ketemu kata-kata aulia. Aulia itu bisa bermakna teman setia, bisa teman kepercayaan, bisa pemimpin. Ya. Maka ini menjadi dasar juga kita berteman setia kepada siapa. Nanti kalau berlanjut bahasan ini akan menuju pembahasan konsekuensi iman, yaitu al-wala wal bara. Kepada siapa kita berteman setia, kepada siapa kita bermusuhan. Itu mesti ada. Dalam konsekuensi iman itu ada. Dalam kitab iman apapun juga, yang dikarang oleh ulama siapapun juga, pasti akan membincangkan al-wala wal bara. Ya. Untuk mengingatkan, karena orang beriman itu mau nggak mau harus berpihak. Nanti kalau dalam bahasan al-wala wal bara. Kita tuh mau berpihak kepada siapa gitu loh. Ya. Nah, baik, karena kita masih awalan bincangkan musuh ya. Apa pantas engkau jadikan dia jin yang membangkang Allah itu dengan anak keturunannya, kemudian kamu jadikan aulia. Kamu jadikan teman setia, kamu jadikan kepercayaan. Kamu jadikan pemimpin misalkan gitu. Min duni, dengan meninggalkan aku. Siapa di sini? Dengan meninggalkan Allah, karena firman Allah. Ya. Aulia juga bisa makna penolong. Ya, penolong yang hakiki tapi ya. Makanya kita diajarkan oleh Allah dan wajib kita membacanya menjadi rukun dalam sholat kita. Kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jangan minta pertolongan kepada jin. Minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan setelah afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya'a min duni, kemudian ada kalimat wa hum lakum aduwwun. Padahal mereka itu siapa nih? Kira-kira merekanya? Jin dan anak keturunannya. Jin dan anak keturunannya itu disebut di sini adalah mereka, ya. Domir kata gantinya adalah hum. Wahum lakum aduun. Padahal mereka itu bagimu, bagi kalian musuh. Nah, kalau musuh kok dijadikan aulia itu gimana sih? Gambarannya gini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau bapak atau ibu dimusuhi oleh seseorang, apa sikap bapak ibu kepada orang itu? Musuhin juga kan? Kita tanggapi sebagai musuh. Dia musuhin kita, itu namanya normal. Tapi kalau ada orang, dia dimusuhi, tapi malah dia berteman setia dengan musuhnya, kira-kira normal nggak itu?
Nggak normal sebenarnya itu. Ya. Nanti kita lihat nih perintah Allah. Bagaimana kita bersikap terhadap musuh kita. Ya. Baik, saudaraku seiman ya, coba kita lihat di dalam surat Fatir, surat Fatir, surat ke-35, ayatnya 6. Ya. Ayat yang ke-6. Allah di dalam ayat ini menggunakan istilah syaiton. Ya. Inna syaitona lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Ya. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh. Kalau bagimu musuh, kira-kira tadi kalau Bapak dimusuhin orang, sikap normalnya Bapak gimana? Ya memusuhi dia, normalnya. Makanya di dalam ayat ini Allah juga begitu menyatakan. Inna syaitona lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan kamu jadikan teman. Ya. Nanti kita akan ketemu setan itu di ayat yang lain. Allah tunjukkan makhluknya. Ya. Jenis makhluknya apa itu. Ya. Nah, saudaraku seiman, kenapa kok kita harus mensikapi setan musuh kita itu juga sebagai musuh? Allah menyatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan-setan itu cara memusuhinya beda, Pak. Ya. Cara memusuhinya kalau setan itu malah ngajak. Ya. Yad'u, mereka itu kerjanya ngajak. Ngajak untuk apa? Hizbahu, untuk menjadi golongannya. Ya, untuk menjadi kelompoknya. Kalau sudah berteman, berarti jadi kelompok mana ini? Kan tadi Allah ngasih tahu bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Kenapa? Allah menyatakan innama yad'u hizbahu. Karena sesungguhnya dia itu hanya ngajak-ngajak. Ngajak untuk supaya manusia-manusia itu jadi kelompoknya setan. Nanti kita ketemu di dalam surat Al-Mujadilah, Allah kenalkan manusia itu terbagi menjadi dua. Cuma dua saja. Silahkan nanti kita mau milih di kelompok mana ini. Kalau enggak Hizbullah, ya Hizbus Syaitan. Cuma gitu aja. Nanti di ayat 19 kita ketemu Hizbus Syaitan. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22, kita ketemu istilah Hizbullah. Jadi manusia itu cuma terbelah menjadi dua. Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Nah, kita mau pilih mana? Hizbullah ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu dulu lah. Ya, terlalu jauh nanti ya. Tapi bagus, pilihannya bagus. Tapi ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya ada. Ya. Paling tidak ini, di dalam ayat 22 surat Al-Mujadilah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak pernah menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Coba. Dan itu nanti ada asbab nuzulnya. Antara anaknya menjadi sahabatnya Rasul, berarti orang beriman. Di perang Badar nih kejadiannya. Melawan bapaknya, kira-kira menurut Bapak gimana itu? Bapak sama anak. Anaknya sudah beriman, bapaknya masih kafir. Di peperangan berhadapan. Kira-kira suasana batin gimana gitu? Berhadapan ini. Wah, ini bapakku sendiri. Gimana kira-kira? Dan itu kejadiannya tidak hanya langsung berhadapan. Justru bapaknya itu nantang kepada anaknya. Namanya Abu Ubaidah bin Abdillah Al-Jarrah. Ini sahabat Rasulullah. Abu Ubaidah bin Abdillah Al-Jarrah. Berarti bapaknya siapa? Abdillah Al-Jarrah. Ya.
Atau ada yang menyebut Abdullah Al-Jarrah gitu ya. Tapi yang tepat adalah Abdillah Al-Jarrah ya. Nah, Abdillah Al-Jarrah ini melihat anaknya berada di kubur Rasulullah, maka ditantang, ayo kita perang tanding gitu. Coba, perang tanding itu apa maksudnya? 1 lawan 1. Coba perasaan anak gimana kira-kira? Ini bapakku nantang aku gitu. Coba gimana? Kalau seandainya Abu Ubaidah itu adalah bapak gitu loh. Ditantang sama ayah gitu. Mas, Abu Ubaidah nggak enak. Sampai lari bersembunyi. Supaya menghindari tantangan ayahnya sendiri. Tapi ayahnya tetap ngejar. Sampai akhirnya kepepet, Abu Ubaidah ngelayani. Berakhir kemudian bapaknya terbunuh. Nah, lihat nih. Seorang anak membunuh ayahnya sendiri. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang itu, ayat itu membenarkan sikap anaknya yang membunuh ayahnya. Di peperangan tapi ya, jangan salah paham loh ya. Di peperangan, perang Badar ini ya, nanti dikira saya ngajarin kekerasan lagi ini. Ya, perang Badar ya. Jadi sikap anaknya yang membunuh ayahnya di peperangan itu nggak disalahkan oleh Allah. Benar, memang orang beriman itu, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir itu tidak pernah menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun yang menentang itu bapaknya, anaknya, atau saudaranya atau kerabatnya. Baik, ya. Kembali kepada surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa. Kenapa tadi kok diperintahkan oleh Allah untuk mensikapi sebagai musuh kepada setan? Innama yad'u hizbahu. Karena setan itu kerjanya ngajak-ngajak kita untuk jadi golongannya. Kalau sudah menjadi golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, akan diajak untuk menghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih di antara manusia itu yang oleh Allah sudah diberitahu? Manusia di sini maksud saya adalah orang Islam ya. Kalau orang di luar Islam sih nggak usah kita bicarakan. Orang Islam yang dia baca Quran, mungkin bisa saja dia fasih banget, lebih fasih dari saya misalkan gitu ya. Tapi dia malah berteman dengan setan, kira-kira ada nggak? Ada nggak Pak Mul yang begitu kira-kira? Hah? Pasti ada, kalau nggak ada Allah nggak cerita gitu loh. Ya, makanya kita sumbernya Al-Quran, tidak ngarang-ngarang. Kita ngomong ada berdasarkan Al-Quran, bukan ada berdasarkan angan-angan. Ya, maka di dalam surat Jin ayat yang ke-6 Allah membongkar ada tipologi manusia yang oleh Allah sudah diberitahu bahwa setan itu musuh, maka jadikanlah dia musuh, malah dia jadi temannya setan, malah minta tolong kepada jin. Ya. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Jin ayat yang ke-6, ya, surat ke-72 ayat 6, Allah Jalla wa'ala dalam kalamnya yang mulia ini menyatakan ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Nah, lihat nih. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Masya Allah ya. Padahal tadi di ayat 50 surat Al-Kahfi Allah sudah menyebutkan apa? Wahum lakum aduun. Padahal mereka itu adalah musuh bagimu. Siapa tadi? Iblis dari kalangan jin yang membangkang Allah. Ya, membangkang Allah. Ternyata di surat Jin ayat yang ke-6 Allah memberitahu kepada kita. Allah melarang, artinya Allah menyuruh supaya bermusuhan dengan
jin yang menjadi musuhnya tadi, setannya jadi musuhnya, ternyata ada laki-laki dari kalangan manusia yang malah berkolaborasi dengan jin, wujudnya minta perlindungan, minta tolong. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Kalau seperti itu kira-kira yang dia dapat keselamatan atau apa? Allah menyatakan fazaduhum rohako. Kerjasama yang seperti itu antara manusia dengan jin tidak akan mendatangkan manfaat. Ya, manfaat kebahagiaan di akhirat loh ya maksudnya ya. Kalau manfaat kebahagiaan di dunia kira-kira gimana? Apa wujudnya kira-kira? Yang cari pesugihan itu? Ya kan? Tambah kaya, tambah sugih. Ya. Tapi kira-kira di akhiratnya bagaimana? Allah sudah menyatakan fazaduhum rohako. Kerjasama antara manusia dan jin itu menghasilkan apa? Kesesatan. Justru Allah menyatakan di sini, maka sehingga mereka jin itu menjadikan manusia itu bertambah sesat. Bertambah sesat. Ya. Orang kita aja gampang dikibuli oleh sesama manusia kok. Kelihatan loh itu, kelihatan mata loh. Emang jin kelihatan? Masya Allah. Jin main sulapan gampang gitu ya. Nah saudaraku seiman ya. Kemudian kita akan lebih mengkhususkan lagi. Tadi sudah saya jelaskan dari surat Toha ayat 123 ya. Bahwa sebagian anak keturunan Adam akan bermusuhan dengan sebagian anak keturunan Adam yang lainnya. Yang mana yang dimaksud tadi? Apa suami sama istri bermusuhan gitu maksudnya? Apa tadi? Sebagian anak keturunan Adam yang taat kepada Allah pasti bermusuhan dengan anak keturunan Adam yang menentang Allah. Coba kita lihat. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Surat ke-6 ayat 112. Allah Jalla wa'ala menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi nabi likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Kalau nabi itu kira-kira masuk kelompok anak keturunan Adam yang mana? Yang taat ya, yang taat pasti kan? Masuk gitu ya. Taat pasti. Dipastikan oleh Allah dalam ayat 112 surat Al-An'am, setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Nah, ini kepastian dari Allah. Nabi adalah figur mewakili anak keturunan Adam yang beriman, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian dipastikan oleh Allah punya musuh, pasti itu. Punya musuh siapa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Jadi kelompoknya ada berapa nih musuhnya para nabi? 2. Manusia dan jin. Tapi manusia dan jin yang sudah jadi setan. Jadi penyesat. Nah, saudaraku seiman, kita lihat nih. Kita nggak usah bicara tentang syayatina jin. Jangan bicara tentang setan-setan dari jenis jin. Kenapa kok kita nggak membicarakan setan dari jenis jin? Bukan karena memang kita bukan golongan jin yang ngapain yang nggak bahas itu. Dan insya Allah setan dari jenis jin ini lebih mudah kita perangi. Iya, lebih mudah kita perangi. Enggak. Mas Yudi adzan itu jin itu sudah lari. Takut dengan suara adzan aja takut. Itu setan dari jenis jin seperti itu. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di rumah Bapak pasti ada jinnya. Ya.
Jangankan di rumah bapak, kita ini loh, sejak bayi nanti sampai kita mati, itu kita diikuti jin. Ada korin kita itu ada 2, ya. Yang satu korin dari malaikat, yang satu lagi korin dari jin. Sampai ketika Rasulullah ditanya, apakah engkau juga punya korin, wahai Rasulullah? Iya, aku punya korin juga, korin dari jenis jin juga ada. Tapi kata Rasulullah, korinku sudah masuk Islam. Sehingga nggak ganggu Rasulullah. Nah korin kita, no, kira-kira. Lah buktinya kita jadi males ibadah, berarti kita masih keganggu itu ya. Nah saudaraku seiman ya. Maka yang kita bicarakan adalah musuh Nabi setan dari jenis manusia. Ingat, Nabi tadi adalah kelompok anak keturunan Adam yang taat kepada Allah. Punya musuh setan dari jenis manusia dan jin. Setan dari jenis manusia ini yang mana kira-kira? Atau kita awali gini. Apakah orang beriman itu hanya para nabi? Halo? Apakah orang beriman itu hanya orang nabi-nabi saja? Lah kita-kita ini orang beriman. Loh, apakah kita juga punya? Apa kita juga dipastikan punya musuh oleh Allah? Pasti punya. Bahkan Allah mengenalkan musuh yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Nah, siapa dia? Allah nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 82 ya. Silakan kalau mau dicatat supaya nanti dibaca lagi di rumah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu. Sampai di situ dulu. Ya. Kalian, engkau memang awalnya Rasulullah nih, ya. Latajidanna, engkau pasti akan menemui, kamu pasti akan bertemu asyaddan nas, manusia yang paling keras adawatan permusuhannya. Keras permusuhannya kepada siapa? Lilladina amanu. Kepada siapa permusuhannya yang paling keras? Kepada orang-orang beriman. Dah, koma di sini nafas dulu yang panjang dulu. Ya. Kita orang beriman, dari ayat ini ternyata ada permusuhan yang paling keras kepada orang beriman, berarti kepada kita juga kan? Karena kita orang beriman. Siapa itu kelompok manusia yang memusuhi orang beriman dengan permusuhan yang keras? Siapa? Allah sebut dalam ayat ini adalah al-yahuda walladina asyraku. Ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Lihat nih, ya. Oke, kita tidak bicara orang-orang musyriknya. Orang-orang Yahudi. Sekarang coba buktikan dengan ayat kauniyah. Keadaan. Ayat kauniyah itu bukan dari Al-Quran. Tapi keadaan yang kejadian sekarang saja. Ya, yang lagi belum berhenti ini. Ya. Kebenaran ayat Allah, ayat Al-Quran dibenarkan dengan ayat kauniyah. Kejadian. Bagaimana orang Yahudi memusuhi orang beriman. Maka sebenarnya saudaraku seiman, ya, kita terjebak sebenarnya, terjebak pada perkiraan atau persangkaan. Udah kan biasanya kan tuntutannya kan Palestina merdeka gitu ya, Palestina merdeka ya, minta supaya Palestina merdeka. Pertanyaannya, kalau seandainya Palestina itu merdeka, apakah Yahudi berhenti memusuhi? Ayo, dipikir yuk. Atau sebaliknya begini. Kan orang-orang Palestina juga diberikan tawaran. Udah, orang-orang Palestina hijrah aja semuanya. Mesir sudah menyiapkan 4 kali, luasnya 4 kali wilayah Palestina di Sinai, ya di Sinai. Nanti akan dibangunkan
gedung-gedung perumahan tempat tinggal orang-orang Palestina yang hijrah ke sana. Ya. Seandainya itu dituruti, ya, orang Palestina semuanya jebol desa gitu loh ya, jebol desa Bapak. Pokoknya semuanya anak keturunannya pindah semuanya ke sini. Kemudian Palestina seluruhnya 100% dikuasai oleh Bani Israel misalnya, dikuasai oleh Yahudi. Pertanyaannya, berhenti enggak permusuhannya kira-kira? Ayo, berhenti enggak permusuhannya? Apa alasnya enggak berhenti? Hah? Ya enggak apa, alasnya tertuang dengan Al-Quran, iya. Apa yang alasannya yang spesifik? Permusuhan orang Yahudi sangat keras itu tertuju kepada keimanan, bukan masalah wilayah. Bukan masalah rebutan wilayah, ini masalah keimanan. Ya, keimanan. Kalau soal wilayah, ya sudah, kan udah dikasih itu. Bani Israel juga Zionis Israel udah dikasih wilayah juga ya. Tapi tetap aja juga menghancurkan juga ya. Nah, nanti kita akan ketemu juga musuh kita yang lain. Baik ya. Coba kita kemudian masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Surat Al-Baqarah ayat 120 Allah menyatakan walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani, sekarang kita dapat tambahin Nasrani ini ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak pernah ridho kepadamu. Selama-lamanya tidak pernah rela kepadamu. Kalau tidak ridho, tidak rela, itu kira-kira berteman atau bermusuhan? Permusuhan pasti. Ingat ya, selama-lamanya. Tapi ketidakrelaan, ketidakridhoan Yahudi dan Nasrani kepada kita itu bisa hilang. Asal catatannya apa? Hatta tattabi'a millatahum. Asal kamu mau mengikuti agama mereka. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ini yang hadir ini ya? Yang hadir siap mau ngikutin Yahudi dan Nasrani? Mau ngikutin Yahudi dan Nasrani? Kalau jenengan nggak mau ngikutin Yahudi Nasrani, berarti mereka tetap tidak ridho, tetap tidak rela kepada jenengan. Berarti tetap memusuhi. Ya, tetap memusuhi. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas ayat-ayat Allah memberitahu yang seperti ini. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang lain pun karena mereka ini musuh, wujud dari sikap permusuhan kita adalah sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 51 misalnya, ya. Apa itu wujudnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 51 surat Al-Maidah membuat larangan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa kira-kira ini? Ya kita ini. Kita ini. Ya. Dari masa ke masa manusia-manusia beriman, manusia mendekat kepada Allah. Ya. Khususnya karena ini adalah Al-Quran. Maka setelah bi'sah kenabian Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu adalah tertuju kepada pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kita. Apa yang diberitahukan oleh Allah dalam ayat ini? La tattakhidhu. Ya. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia tadi apa? Bisa teman setia, bisa teman kepercayaan, bisa pemimpin, bisa kita jadikan tumpuan sandaran minta tolong dan sebagainya, ya. Mau adzan dulu? Ya, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda yahud wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, sebagai teman setia. Ya mohon maaf, ini harus diingatkan memang ya. Menuju 2024 ini ya harus menggunakan kaidah ini juga ya. Karena Allah ngatur gitu loh. Karena kalau kita milih itu sebenarnya apa sih? Ketika jenengan milih seseorang berarti kita memberikan kepercayaan kepada dia berkaitan dengan urusan kewarganegaraan kita sebagai warga negara. Ya, hubungan dengan negara. Kita berikan, kalau sampai kita berikan orang yang dia sebenarnya musuh kita kan aneh gitu loh ya. Ini kadang-kadang kalau kita bahas begini loh, kok musola sama masjid dijadikan kampanye? Enggak kampanye, saya enggak nyebut partai kok. Tapi kaidah yang diatur oleh Allah bahwa orang beriman dilarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman kepercayaannya. Ya. Apalagi sampai pemimpin, teman kepercayaannya nggak boleh, apalagi pemimpin. Nah, saudaraku seiman, coba kita lihat. Padahal kita setiap sholat itu selalu juga mengucap kepada Allah dengan pernyataan supaya jangan sampai kita itu ditunjuki oleh Allah justru ke jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu kalimatnya? Yang mana kira-kira? Enggak. Yahudi dan Nasrani. Yang mana kira-kira? Kalimat yang selalu kita baca. Jadi rukun salat itu. Surat Fatihah, ayat terakhir. Yang ada kalimat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ya. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat. Kemudian kita ada tambahan ayatnya, tentu dari Allah juga ya. Bukan ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalannya orang yang tersesat. Ini siapa ini? Orang yang kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Kelompok manusia yang disebut ad-dallin itu siapa? Sepakat ahlu tafsir semuanya, karena memang dijelaskan oleh Rasulullah, al-maghdubi itu adalah Yahudi. Kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Sedangkan ad-dallin, kelompok manusia yang sesat dalam surat Fatihah, di ujung akhir surat Fatihah yang kita selalu ucapkan itu, waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Nasrani. Jelas ahli tafsir sudah sepakat itu. Ya, nggak ada perbedaan. Ya. Nah, saudaraku seiman, jadi pas dengan larangan Allah, dengan permohonan kita kepada Allah, jangan sampai kita malah ditunjuki kepada kelompok yang dimurkai atau kelompok yang sesat. Kelompok yang dimurkai adalah Yahudi, kelompok yang sesat adalah Nasrani. Ya. Kemudian saudaraku seiman, ya. Ketika Allah di dalam ayat 51 surat Al-Maidah melarang orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani menjadi teman setia atau sampai menjadi pemimpin, dilarang. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira manusia yang mengaku beriman dilarang tapi malah dilanggar? Ada nggak kira-kira? Ini berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani ya. Tadi larangannya apa? Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia atau sebagai pemimpin. Tapi kira-kira ada nggak orang-orang yang ngaku beriman dilarang tapi malah dia milih orang Yahudi dan Nasrani?
Banyak ilmu, Bapak tahu? Hah? Ya, kita dasarnya Al-Quran lagi ya. Kita tidak menunjuk si fulannya, enggak ya. Tapi memang Allah memberitahu ada kelompok manusia yang ternyata ketika dilarang malah dilakoni gitu loh. Lihat ini ya. Fatarollah, ini ayat 52-nya. Tadi larangannya ada di ayat 51. Ayat 52-nya surat Al-Maidah, fataralladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah ila akhir ayat. Fataralladina fi qulubihim maradun, maka kamu akan melihat. Melihat apa? Alladzina fi qulubihim maradun. Manusia yang ada penyakit dalam hatinya. Hatinya berpenyakit. Tapi maksudnya berpenyakit apa kankeran ini? Apa penyakit kanker hati maksudnya? Bukan. Hatinya berpenyakit ini kaitannya dengan jiwanya yang sakit. Ya, jiwanya yang sakit, ya. Dilarang malah dilanggar gitu loh, ya. Apa bentuknya? Penyakit jiwa itu. Tadi ayat 151-nya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ternyata di ayat 52, orang-orang yang berpenyakit hatinya itu melakukan tindakan yusari'una fihim. Mereka, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu justru segera mendekati Yahudi dan Nasrani. Justru segera bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani. Aduh, cepet banget ya. Kan tadi saya lihat 7 menit kok ya cepet amat ya. Sebentar, dititikkan dulu ini ya. Apa tindakan orang yang berpenyakit dalam hatinya tadi? Justru segera mendekati Yahudi dan Nasrani. Justru segera bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Alasannya apa? Kok mereka malah dilarang kok malah segera mendekati? Alasannya diungkapkan oleh Allah. Yaquluna, mereka berkata, ini alasannya nih. Kata mereka nih, kata orang yang berpenyakit dalam hati ini, nahsya antusibana dairah. Kami takut, kami khawatir kena bencana. Jadi mereka berprasangka kalau aku tidak lengket dengan Yahudi dan Nasrani nanti aku celaka. Aku kalau nggak kerjasama dengan Yahudi dan Nasrani nanti aku bisa bahaya. Masya Allah, coba ditimbang dengan akidah deh. Bencana, musibah itu yang datangkan siapa? Kalau takutnya kepada Yahudi dan Nasrani berarti apa? Musyrik, betul. Ini syirik khafi. Syirik tersembunyi. Ngaku beriman, berpenyakit dalam hatinya malah deple lengket sama Yahudi dan Nasrani. Kita lihat sekarang, saudaraku seiman ya. Kita kadang-kadang prihatin kan, melihat negara-negara Islam malah nggak peduli dengan Palestina, padahal mereka jaraknya lebih dekat dari kita, kan? Masya Allah, ya. Tak luput karena apa? Pengambil kebijakannya, penguasanya lengket dengan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya, walaupun rakyatnya berontak, tapi tetap aja nggak boleh bantu. Paling bantu cuma apa? Ngirim kain kafan. Mas kan sampai disindir-sindir kan itu. Ya. Sampai kita pun juga disindir-sindir. Nggak usah lah. Dah, nggak usah sholat goib untuk kita. Nggak usah sholat goib untuk kami. Kami itu masih hidup. Kalian yang mati. Nggak tahu perasaan. Saudaranya terlukai, dibombardir kayak tenang-tenang aja. Padahal innamal mu'minu ikhwatir. Kadang sesama orang beriman itu harus bersaudara. Baik, saudaraku seiman, saya tutup dengan sebuah hadis. Ini harus sampai di sini karena kalau enggak nanti menjadi PR, saya khawatir nggak bisa tidur gitu ya. Kapan permusuhan dengan Yahudi itu berhenti?
Kapan kira-kira? Kalau menggunakan akal, permusuhan itu kan permusuhan antar orang beriman sama orang yang tidak beriman. Berarti selama ada orang beriman, selama ada orang Yahudi, ada orang musyrik, permusuhan itu pasti akan langgeng. Berarti berhentinya apa? Salah satu pihak harus hilang. Betul? Bagaimana caranya? Dengarkan hadis ini, ya, dengarkan hadis ini. Salah satu pihak harus hilang. Orang beriman yang hilang atau orang Yahudi yang hilang atau orang musyrik yang hilang, ya. Rasulullah SAW menyatakan la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimunal yahud, sampai dengan orang-orang Islam berperang melawan orang Yahudi. Tapi bukan perang sekarang, ya. Karena ini hadis ini harus digabungkan dengan hadis yang lain. Kemudian keadaan perang yang di dalam hadis ini bagaimana kejadiannya? Fayaqtuluhumul muslimun. Kemudian orang-orang Islam membunuh mereka. Tapi peperangannya antara siapa? Antara orang Islam dan orang Yahudi. Kemudian Rasul menyatakan sampai kemudian orang-orang Islam membunuh mereka. Berarti yang dibunuh siapa? Orang Yahudi, ya. Kemudian Rasul menyatakan hatta yaqtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Sampai dengan kemudian orang-orang Yahudi itu lari kemudian bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Dan ini peperangannya memang harus di Palestina memang, ya. Nanti ini kaitannya dengan turunnya Isa al-Masih dan sebagainya itu di Palestina semuanya, ya. Nah, saudaraku seiman, kemudian ketika orang Yahudi itu sembunyi karena dikejar-kejar oleh orang Islam mau dibunuh, kemudian bersembunyi di balik pohon, di balik batu, kemudian Allah menghendaki pohon dan batu tempat persembunyian orang Yahudi itu bisa bicara. Fayaqulul hajaru au sajaru. Maka kemudian pohon-pohon dan batu itu bisa bicara. Bicara dan bicaranya apa? Ya muslimu ya abdullah. Wahai orang-orang Islam, wahai hamba-hamba Allah. Hada Yahudi khalfi. Ini di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah mereka semua. Coba. Luar biasa tuh keadaan. Saya tak bisa membayangkan kalau, tapi kayaknya ini kayaknya nggak ketemu nih zaman ini, kayak zaman ini kita nggak ketemu kayaknya. Tapi anaknya Seno itu bisa ketemu loh zaman ini. Iya, cucu-cucu kita yang bisa ketemu zaman ini, ya. Makanya harus kita persiapkan mereka imannya, ya. Nah, sampai kemudian pohon memberitahu seperti itu. Dan tapi ada satu jenis pohon yang berpihak kepada orang Yahudi, ya. Illa ghorqoda, kecuali pohon ghorqod. Dan Rasul menyatakan fa innahu min sajaril yahudi, karena pohon ghorqod itu memang pohonnya Yahudi. Nah, sampai titik ini kita mengambil kesimpulan selesainya peperangan dengan Yahudi bukan karena mereka diberikan wilayah, enggak. Kalau mereka sudah musnah dengan jalan peperangan ini, dan hadis ini harus digabung dengan hadis-hadis yang lainnya tentang akhir zaman, kemudian turunnya Isa, munculnya Dajjal, kemudian ada Imam Mahdi. Peperangan ini adalah peperangan akhir zaman. Orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, dibantu oleh Isa alaihissalam, sedangkan orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Makanya Allah sudah ingatkan, walladzina kafaru ba'dukum li ba'din adu. Orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu, saling mendukung untuk memusuhi orang Islam. Kalau kalian tidak bersatu, maka akan terjadi bencana yang luar biasa di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Kalaulah kita semuanya adalah orang-orang yang sudah sepuh, yang tidak mungkin ketemu zaman itu, tapi kita harus mempersiapkan generasi di belakang kita. Pastikan bahwa anak cucu kita berbaris di belakangnya Imam Mahdi. Jangan sampai berbaris di belakangnya Dajjal, ya. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.